Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabatku di channel Cahaya Ilahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, pembawa cahaya iman, dan penuntun jalan bagi manusia dari gelapnya kebodohan menuju terang benderang petunjuk Allah. Sahabat cahaya ilahi yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini ada masa di mana semua usaha terasa sia-sia. Engkau sudah bekerja keras, berjuang sepenuh tenaga. Namun yang datang justru kegagalan dan kehilangan. Ada masa di mana air mata menjadi bahasa sehari-hari dan sujud menjadi satu-satunya tempat untuk bernafas. Mungkin engkau yang mendengarkan ini sedang berada di titik itu. Titik di mana harapan terasa kabur dan keajaiban seolah hanya milik orang lain. Tapi percayalah, setiap ujian yang datang bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mempertemukanmu dengan Tuhanmu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Itulah janji Allah. Dia tidak pernah meninggalkanmu, hanya menunggu saat di mana engkau benar-benar kembali kepadanya. Dan kisah yang akan kita dengar malam ini adalah kisah nyata dari seorang hamba Allah yang menemukan keajaiban bukan dari kekuatannya, melainkan dari zikir dan tawakal yang ia jaga di saat semua orang sudah menyerah. Dia adalah seorang pengusaha sukses. Namanya dikenal luas, hartanya berlimpah, dan banyak orang memujanya. Namun di balik semua itu, hatinya jauh dari Allah. Sholatnya sering tertunda, zikirnya jarang, karena sibuk mengejar dunia yang tak pernah cukup. Sampai suatu hari, badai besar datang tanpa peringatan. Proyek gagal, partner bisnis mengkhianati, utang membengkak sampai 7 miliar rupiah. Dari situ satu demi satu harta lenyap. Mobil dijual, rumah disita, karyawan pergi. Dia terpuruk bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara batin. Setiap malam ia menatap langit-langit rumah ontrakannya yang sederhana, bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa Engkau ambil semua ini dariku?" Dia menangis dalam sujud, namun hatinya belum benar-benar ikhlas. Dia masih berharap pada manusia, bukan pada Allah. Hingga suatu sore saat dia duduk sendirian di masjid, dia mendengar seorang ustadz membaca ayat ini. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat itu menembus hatinya seperti petir di malam gelap. Dia sadar selama ini dia berjuang dengan caranya sendiri, bukan dengan caranya Allah. Keesokan harinya, dia menemui seorang ulama sepuh yang dikenal arif. Dia bercerita tentang semua masalahnya dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Sang guru menatapnya lembut dan berkata, "Anakku, engkau telah mencari solusi di bumi. Kini saatnya engkau mengangkat tanganmu ke langit, karena yang menurunkan masalahmu
adalah Allah. Maka yang mampu mengangkatnya juga hanya Allah. Sang guru lalu mengajarkan sebuah amalan ringan, tapi penuh makna. Dia berkata, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Quran Surah At-Taubah, ayat 129. Sang guru berkata, bacalah zikir ini 7 kali setiap hari setelah sholat asar. Tapi jangan sekedar di bibirmu. Biarkan kalimat ini keluar dari hatimu yang sudah hancur. Biarkan ia menjadi pengakuan total bahwa engkau tidak punya apa-apa lagi selain Allah. Sejak saat itu hidupnya berubah. Setiap sore selepas asar, dia duduk di atas sajadah menatap langit yang mulai memerah. Dia menunduk, menarik nafas dalam, lalu berbisik lirih. Hasbiyallah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia ulangi 7 kali, setiap kali disertai air mata. Kadang hatinya terasa damai, kadang ia menangis sampai tak kuasa melanjutkan. Hari demi hari berlalu, namun hutang 7 miliar itu masih ada. Namun sesuatu telah berubah. Hatinya tenang. Dia tak lagi panik, tak lagi memohon pada manusia. Dia hanya berkata, Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku yakin Engkau tahu jalannya. Subhanallah. Ketika hati telah pasrah sepenuhnya, Allah mulai mengatur langkah demi langkah tanpa disadari. Sebulan kemudian, ia didatangi seorang teman lama dari luar kota. Teman itu berkata, Aku bermimpi 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, kamu datang kepadaku, menangis, meminta bantuan untuk melunasi hutangmu. Awalnya ia hanya tersenyum, tak berani berharap. Namun teman itu melanjutkan, Aku punya kelebihan rezeki dari proyekku. Aku ingin bantu kamu, tanpa bunga, tanpa pamrih. Ketika ia buka transfer dari temannya, matanya membesar, air matanya jatuh deras. Jumlah uang itu tepat 7 miliar rupiah. Allahu Akbar. Sungguh, janji Allah itu nyata. Inna Allah balighu amrau, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah menetapkan kadar untuk setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Pertolongan itu datang bukan karena kekuatan zikir, tapi karena keyakinan di balik zikir itu. Saudaraku, kadang Allah menunda pertolongannya bukan karena Dia tak dengar, tapi karena Dia ingin engkau mendekat lebih dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtazib. Barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesempitan, menghilangkan setiap kesedihan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dahulu, sahabat Nabi bernama Abu Darda pernah berkata, tanda seseorang sudah mengenal Allah adalah ketika ia tidak khawatir terhadap dunia. Abu Darda hidup sederhana. Ketika rumahnya terbakar, orang-orang datang panik ingin membantu. Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Yang terbakar hanya rumahku, bukan imanku." Subhanallah. Inilah buah dari zikir dan tawakal. Orang yang hatinya selalu mengingat Allah tidak akan kehilangan ketenangan meski dunia runtuh di sekelilingnya. Saudaraku, kadang kita memohon agar Allah menghilangkan ujian. Padahal melalui ujian itulah Allah ingin memperkenalkan dirinya. Mungkin engkau sedang diuji dengan hutang, dengan sakit, dengan kehilangan,
atau dengan sepi yang tak berujung. Jangan buru-buru berkata, "Aku lemah." Karena Allah tidak memilihmu untuk disiksa. Dia memilihmu untuk didekatkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan, ayat itu tidak berkata setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, bahkan saat engkau menangis, Allah sudah menyiapkan kebahagiaan di sisi lain. Malam itu, pengusaha itu bersujud lama sekali. Hutangnya memang lunas, tapi bukan itu yang membuatnya menangis. Ia menangis karena menyadari yang paling berharga bukanlah uang 7 miliar itu, melainkan ketenangan yang Allah kembalikan ke hatinya. Ia berbisik dalam sujudnya, "Ya Allah, jika aku harus kehilangan segalanya untuk menemukanmu, maka aku ikhlas. Karena Engkau ya Rabb, lebih dari cukup bagiku." Saudaraku, jika engkau sedang di ujung lelah, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka, teruslah berzikir, teruslah bertawakal, sebab bisa jadi pertolongan Allah hanya tinggal satu zikir lagi. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar dalam ujian, yang tetap berzikir dalam kesedihan, dan yang bertawakal dalam setiap langkah kehidupan. Amin. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah dan tidak ada doa yang terlalu kecil untuk didengar olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.